Dia merasa bersalah kalau tidak pulang. Tetapi dilema itu mesti ada yang bantu memecahkan. Tetapi selalu ada dalil dalam sosiologi bahwa akumulasi dari narasi itu akan menghidupkan perlawanan. Ini UI lama-lama jadi sarang kedunguan. Kabinet yang besar artinya kita akan bayar pajak lebih untuk bayar mereka. Di dalam keadaan itu, begitu banyak dosen, doktor di UI yang sok tahu atau pura-pura paham. Pura-pura paham itu bahasa gaulnya pura-pura paham alias fufu fafa. Mereka yang pulang dari Kertanegara atau dari Hambalang itu ditanya wartawan, ya sudah mungkin nanti saya akan diposisikan di sini, akan di situ. Dia tidak punya determinasi untuk mengatakan saya mampu dan karena itu saya diminta. Apa kemampuanmu? Ya nanti tunggu aja penempatan. What the fuck? Oke deh, setelah kita udah main game, udah cukup refreshing otak nih. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita menyaksikan Bapak Rocky Gerung. Mari bernalar, berlogika, berdialektika, dan berkesadaran bersama Rocky Gerung untuk menjadi anak muda yang berdaya melalui karyanya yang berjudul Habis Dungu Terbitlah Bajingan Tolol. Filsafat untuk Indonesia, selamat. Baik, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Rocky Gerung. Mana yang temenin gue nih? Udah musiknya jelek. Oke teman-teman, ini saya kurang paham sebetulnya acara ini. Ternyata ini monolog, saya pikir diskusi buku. Lalu saya dikasih buku yang belum pernah saya tahu bahwa ada yang menulis buku ini. Buku yang belum pernah saya baca, disodorin ke saya nih. Apa enggak dungu panitia? Oke, saya cari akal ya buat nyari isu yang memungkinkan suasana ini dibangkitkan kembali di dalam upaya kita menghalangi kecemasan yang ditimbulkan oleh kedunguan. Bukan oleh buku ini ya, tapi oleh kedunguan ini. Oke, ini J.J. Rizal mungkin mengambil inisiatif. Ada buku saya yang pertama, itu saya cukup tahu karena itu artikel. Ternyata buku ini adalah transkrip dari ocehan saya di banyak forum itu. Jadi bayangin, ocehan itu dijadikan referensi untuk membasmi akal dungu. Coba. Padahal gua ngoceh juga dengan cara dungu. Oke teman-teman, saya anggap bahwa ada semacam usaha untuk mencari cara, mencari koridor yang memungkinkan kita menghidupkan kembali wacana akal sehat. Saya mendeteksi bahwa kedunguan di Republik ini pertama-tama disebabkan bukan oleh buzzer, tapi oleh talk show di semua stasiun TV. No substance. Orang hanya mau cari sensasi, apalagi kalau sensasinya menghasilkan tonjok-tonjokan di atas panggung. Jadi apa yang terjadi pada kita hari ini adalah semacam kontras antara mereka yang ingin mencarikan alasan kenapa Republik ini masih harus tumbuh dan mereka yang menganggap bahwa Republik ini biarin aja dihuni oleh the dunguis. Satu poin yang mungkin sebagai berita pertama adalah kemarin seluruh kasus saya tentang bajingan tolol ini. Oke, sekarang saya dapat konteksnya. Habis dungu terbitlah bajingan. Kasus saya tentang bajingan tolol ditutup, case close di semua pengadilan. Baru 2 hari lalu. Jadi Anda bayangkan seorang warga negara melaporkan saya juga sebagai warga negara untuk kepentingan kepala negara. It's stupid. Apa yang dia
wakilkan kepala negara tersinggung, oleh karena itu warga negara membela kepala negara yang tersinggung karena ucapan saya. Bajingan tolol tuh. Bagaimana kalau saya laporkan balik dia bahwa kepala negara ngakak-ngakak karena dipuji-puji oleh dia? Saya melaporkan si warga negara itu membuat kepala negara ngakak-ngakak dan itu membahayakan negara. Sama statusnya. Dia melaporkan deskripsi saya tentang keadaan pikiran dari kepala negara. Bagaimana kalau saya juga laporkan dia karena dia mendeskripsikan keadaan pikiran dari kepala negara? Sama aja kan? Deskripsi saya negatif, deskripsi dia positif. Dua-duanya deskripsi, bukan evaluasi. Kita di Universitas diajar untuk mengambil jarak dari objek, supaya bisa diperlihatkan tendensi kita untuk membongkar objek itu. Kalau saya ada di dalam objek, tidak mungkin saya bisa membongkar objek itu. Sama seperti dokter bedah, dokter Yu Hasan nanti akan bicara tuh. Dia mesti ambil jarak dari otak supaya otak itu bisa dia bedah. Kalau dia nggak ambil jarak, artinya dia ada di dalam otak itu. Kan itu dasarnya tuh. Jadi saudara-saudara, ini berapa menit nih sesi saya ini? Panitia berapa menit nih? Sejam. Saya nggak mau tandingi seseorang yang sedang diuji doktornya di sebelah situ hari ini. Ini UI lama-lama jadi sarang kedunguan. Kita nggak tahu apa sebetulnya UI sehingga begitu banyak akhir-akhir ini proposal dokter ya. Ada poin di dalam masyarakat akademis itu, usahakan seserius-seriusnya supaya seseorang dibatalkan promosi doktornya. Itu baru namanya skrutinisasi akademis, bukan dimudahkan. Harus dipastikan bahwa seseorang harus dihalangi supaya dia tidak jadi doktor, tidak jadi profesor. Kalau dia lulus dan lolos, nah itu baru kita sebut oke. Dulu di Itali ada seorang perempuan ingin jadi doktor. Tapi pada waktu itu patriarkisme luar biasa di Eropa tuh. Maka perempuan ini dihadang oleh patriarkisme. Kalau Anda laki-laki di Eropa dulu, Anda paling diuji 4 orang. Setengah harian. Kira-kira abad 12, abad 13. Perempuan ini ingin jadi dokter, lalu dia dikasih prasyarat. Anda boleh jadi dokter, tapi Anda akan diuji oleh 1000 laki-laki selama 40 hari itu. Dia lulus. Siapa lebih bermutu? Yang lulus diuji 1000 laki-laki selama 40 hari, ketimbang seseorang yang diuji oleh 4 orang yang dapat amplop sehari sebelumnya. Kita mau deteksi itu hari ini. Dan mau kasih pesan kuat pada kekuasaan bahwa demokrasi itu adalah force of the better argument. Demokrasi adalah pertarungan argumentasi. Dan itu yang gagal di kita tuh. Kita menyebut, Anda lihat bagaimana orang terus-menerus mengintai bagaimana komposisi kabinet yang sedang dibuat oleh Pak Prabowo. 70, besok dipanggil lagi, kira-kira 120 orang akan ada dalam kabinet. Gue aja ngapalin mahasiswa gue yang cuma 30 nggak bisa-bisa. Gimana Pak Prabowo menghafal 180 orang kabinetnya? Kabinet yang besar artinya kita akan bayar pajak lebih untuk bayar mereka. Amerika kabinetnya mungkin 10-11 orang tuh. Kalau itu negara raksasa diurus dengan cara yang simple, tetapi kapasitas yang menduduki portofolio itu second to none, tak terbandingkan. Di kita olok-olok mulai terjadi. Ada artis, ada yang pakai nama profesor, ada yang dokter honoris causa. Dan kita hanya bisa tonton itu semacam lalu lintas kecil dalam politik kita. Padahal itu yang membahayakan.
akal sehat kita, itu yang membahayakan kehidupan republik. Mereka tidak mengerti apa itu res dan apa itu publika. Bagaimana memimpin negara, mengatur kabinet dengan kapasitas yang non res dan anti publika. Ini problem yang ada di universitas. Kita mau tumbuhkan kegembiraan kita pada teman-teman milenial. Tapi kelihatannya milenial di UI juga itu kena gejala FOMO. Fear of missing out itu. Nggak keren kalau nggak ngikutin seniornya tuh. Jadi ada pendangkalan berpikir ini. Itu yang disebut sebagai pendangkalan berpikir. Kita balik lagi pada ide republik. Kalau kita bandingkan yang disebut republik hari ini dan republik 79 tahun yang lalu, tidak ada satu menteri pun selama Jokowi menjadi raja yang mampu menghasilkan argumen akademis kemudian dibantah oleh lingkungannya. Nggak ada. Padahal kita tahu negeri ini didirikan oleh pikiran-pikiran cerdas. Dari Tan Malaka, Sultan Syahrir, Haji Agus Salim, Natsir, you name it. Satu waktu saya masuk keluar hutan di Vietnam, lalu terdampar di Vietnam Utara, di Museum Ho Chi Minh. Di situ ada foto Tan Malaka lagi berdebat dengan siapa yang sering kutip, Antonio Gramsci, yang pada waktu itu adalah pemimpin komunis internasional. Dia adalah ketua partai PKI, Partai Komunis Italia, yang sekarang teori hegemoni ada di mana-mana. Tahun 20-an, 30-an, Tan Malaka udah berdebat dengan pikiran-pikiran dunia. Tahun 30 Tan Malaka sudah berdebat dengan ide-ide global tentang human solidarity, tentang sosialisme. Di kita hari ini, majalah Tempo memberitakan dengan baik ada kira-kira 2.800 buzzer disewa hari ini oleh Jokowi untuk mengatakan puji saya tanpa perdebatan. Jadi anda bagaimana jarak intelektual antara Tan Malaka dan Mulyono? Apa yang mau kita harapkan dari peristiwa politik ini bagi janji untuk menghasilkan republik? Republik artinya ada perdebatan tentang isu publik, tentang res publika. Anda lihat menteri-menteri yang mondar-mandir ke Kertanegara, semua mengurus res privata. Korporasi yang kita sebut oligarki itu. Jadi kita ada dalam kecemasan itu, kecemasan untuk menghasilkan kembali republik yang berpikir. Nah, pengertian-pengertian ini yang saya ingin terangkan dalam upaya untuk memprovokasi saudara-saudara untuk menghalangi kedenguan beroperasi berkali-kali di republik. Bisa jadi kabinet Pak Prabowo nanti itu semacam kabinet ketiga dari Jokowi. Distintif karakternya nggak ada. Kalau Anda katakan dulu Jokowi ya, jadi tawanan, jadi lame duck, sekarang mungkin Pak Prabowo jadi lame duck. Karena tidak terlihat otentifikasi, tidak terlihat kemampuan eksistensialis untuk menentukan ini jabatanmu, yang itu jabatanmu, yang ini lebih penting dari yang ini. Kita nggak tahu, masih dipanggil-panggil sampai besok masih ada panggilan, kita nggak ngerti apa yang akan dihasilkan. Dalam bidang pendidikan, bidang kebudayaan. Tadi saya baca, beredar di Twitter, semacam kampanye, supaya bidang kebudayaan itu jangan tiba pada Fadlison, tapi harus pada Hilmar Farid, yang alumni FIB, doktor. Siapa yang tepuk tangan? Aplausnya mau apa? Kalangan kiri di Indonesia menghendaki Fai, teman saya, karena dia kiri, memimpin kebudayaan, jadi Menteri Kebudayaan. Apa enggak dungu proposal itu? Kita tahu dalam Marxisme, kebudayaan itu adalah superstruktur, ditentukan oleh infrastruktur, yaitu ekonomi. Yang mesti kiri itu ekonominya, bukan kebudayaannya. Kebudayaan akan ngikut determinasi ekonomi.
Mana banyak kiri tapi dungu tuh. Kiri mestinya tajam, lihat perspektif. Itu diedarkan, silakan tanda tangan yang menginginkan Hilmar Farid jadi Menteri Kebudayaan. Supaya ada aspek kiri di dalam masyarakat. Loh, kiri itu baru terjadi kalau ada perombakan struktural di sektor ekonomi, bukan sektor kebudayaan. Jadi bayangkan, bertahun-tahun kita belajar Marxisme, di ujungnya kita nggak paham ternyata mekanisme arsitektur antara superstruktur dan base. Karena Anda belajar itu semua tuh, entah mandiri, entah ngutip-ngutip di Google. Jadi terlihat bahwa kemampuan kita untuk mendudukkan masalah itu dangkal sekali. Dulu yang disebut sebagai labor oleh Karl Marx artinya ada surplus value yang harus dipertahankan, jangan sampai tiba pada kapitalis. Itu adanya di dalam wilayah ekonomi, bukan wilayah kebudayaan. Kalau sekarang orang jadi kiri untuk nunggu nongkrongin APBN, dangkal sekali. Nah, kedangkalan ini yang juga beredar di universitas, yang memungkinkan kita lihat banyak betul tesis dihasilkan dari kampus UI yang tidak pernah tiba di dalam percakapan publik. Anda bikin tulisan tesis doktor nggak pernah dibicarakan. Artinya Anda tidak menyumbang pada perdebatan, pada kontroversi teoritis. Itu dasarnya tuh. Ini monolog apa ngomel-ngomel ya? Jadi teman-teman, di dalam keadaan itu, begitu banyak dosen, doktor di UI yang sok tahu atau pura-pura paham. Pura-pura paham itu bahasa gaulnya pura-pura paham alias fufu fafa. Kita mau kembalikan metodologi itu pada konsekuensi teoritis. Anda bikin disertasi, bahkan Anda bikin skripsi, Anda mesti mampu menyumbang pada perdebatan teoritis. Bukan pada data, pada perdebatan teoritis. Pada perkelahian perspektif. Jadi kita balik lagi, ini saya disuruh membahas isi buku ini, padahal saya nggak pernah baca isi buku ini. Oke, saya anggap aja bahwa seluruh keterangan itu Anda tahu. Saya ucapkan kritik di mana-mana. Saya mau terangkan sebetulnya pada negeri ini bahwa kita punya kesempatan untuk menghasilkan kembali Indonesia yang berpikir, menghasilkan kembali reinventing our mode of thought yang hilang di dalam perdebatan-perdebatan talk show tadi. Itu juga menunjukkan bahwa perspektif jurnalis hanya ingin cari sensasi itu. Tidak menyumbang pada upaya untuk mencari digging, untuk mendalami, deepening the ideas. Jadi kita ada di sini untuk menentukan apakah masa depan kita akan dihasilkan melalui komposisi kabinet itu. Atau kita bikin semacam kitchen kabinet, kabinet malam, kabinet kafetaria, kabinet koridor UI. Untuk memastikan bahwa Republik tidak boleh dihalangi oleh pragmatisme. Tidak boleh dihalangi oleh posisi-posisi kunci di kabinet yang disorongkan oleh mereka yang punya uang. Kita mulai lihat bahwa buset, ini 4-5 orang ini gua kenal diamplopin setiap 2 jam oleh seseorang. Tapi nggak bisa kita buka, kita cuma nunggu bocor halus. Fasilitas itu akan menentukan nasib saudara. Saudara akan bayar pajak lebih banyak untuk membiayai kabinet yang ada 120 orang. Sementara keadaan ekonomi kita 5 bulan berturut-turut deflasi. Tapi kemudian deflasi itu dipoles oleh Humas Jokowi. Bahwa ya deflasi tapi UMKM-nya tumbuh. Maka tidak mungkin daya beli tidak ada. Dan kita yang belajar ekonomi sedikit dengan logika tahu banget bahwa kalau deflasi 5 bulan artinya barang yang diturunkan harga pun nggak ada yang mau beli karena daya beli nggak ada. Lalu kenapa UMKM muncul? Ya gampang. Mereka yang 5 bulan lalu punya resto sekarang pindah jualan di
kaki 5. Itu keterangannya. Jadi bukan bertumbuh sebetulnya, tapi turun kelas. 2 hari lalu saya naik Gojek. Ngobrol dengan dia. Dia bilang, Bang Rocky, kita sama-sama. Apa? Jaket kuning, alumni UI. Bang Gojek bilang gitu. Anak mana lu? FEUI. Baru keluar dari perusahaan, pakai Gojek. Dia anak UI, sarjana ekonomi UI, turun pangkat, ngambil hak dari anak SMA yang mestinya naik Gojek. Kan itu yang terjadi di kita tuh. Yang dalam statistik disebut sebagai penurunan kelas. Kelas menengah turun jadi kelas bawah. Kelas bawah yang lagi merangkak kelas menengah, the aspiring middle class, berhenti di UMKM. Jadi kita mau lihat sekarang bagaimana kabinet hari ini mengatasi itu. Gampang. Modeling di kepala, apa yang bisa menumbuhkan ekonomi? Ya pasar. Bagaimana caranya? Bikin tukar tambah. Kan ekonomi itu tumbuh kan ada relasi tukar tambah kan. Bagaimana tukar tambah terjadi? Harus ada uang. Bagaimana uang dihasilkan? Ya cetak. Kalau saya cetak, Pak Prabowo perlu 800 triliun untuk nangani bolong APBN tahun depan. Bagaimana kalau nggak dapat utang? Kemarin saya baca, Menteri Perburuhan, Menteri Tenaga Kerja Amerika menuduh Indonesia menjalankan politik anti hak asasi manusia karena mempekerjakan tenaga anak dan upah yang tidak setara di industri-industri ekstraktif, batu bara, tambang, nikel, segala macam. Terang-terangan Amerika bilang Indonesia itu melakukan kebrutalan dalam eksploitasi sumber daya. Sebulan kemudian sebelumnya KPK Amerika mengeluarkan aturan bahwa bribery, sogok perusahaan Amerika ke perusahaan siapapun termasuk Indonesia, yang nyogok di Amerika ditangkap, yang disogok di Indonesia juga bakal ditangkap. Jadi kalau Jokowi misalnya tiba di Canggih, dia bisa ditangkap oleh KPK Amerika. Lalu kita marah. Oh ini kan juridiksinya lain. Tetapi ada dalil humanity hari ini bahwa korupsi itu adalah kejahatan terhadap humanity, kemanusiaan. Artinya dia berlaku di semua negara tuh. Siapa yang mau halang itu? Dunia berubah. Ethics evolve. Semua problem yang tadinya dianggap problem kedaulatan sudah diterabas oleh faktor humanity. Dan itu bisa terjadi di kita hari ini. Jadi kita ada di dalam keadaan yang memungkinkan kita cemas terhadap masa depan kita. Anda dibujuk-bujuk oleh Jokowi. Anda akan jadi bonus demografi. Akan ada startup perusahaan. Salah seorang ilmuwan Indonesia tuh dipanggil dari Cina terus dikasih jabatan kabinet untuk mengevaluasi problem-problem yang menyangkut cognitive science, artificial intelligence. Tetapi badan kebudayaan kita itu adalah feodal, itu masalahnya tuh. Feodalisme bertumbuh di mana-mana. Padahal ilmu pengetahuan hanya mungkin diterbitkan kalau ada kondisi yang kita sebut sebagai argumentative society. Kita bukan argumentative society. Kalah debat, marah. Kita lebih banyak memproduksi sentimen dari memproduksi argumen. Jadi kita ada dalam kecemasan itu. Bisa nggak bangsa ini menyelesaikan problem pertama dia, yaitu pastikan bahwa ini bangsa yang berpikir. Kemungkinan itu menjadi semakin tipis ketika kita lihat komposisi kabinet yang kalau diserongkan mic oleh jurnalis ngomongnya sama dengan sang raja. Ya nggak tahu kok nanya. Anda lihat bagaimana misalnya mereka yang pulang dari Kertanegara atau dari Hambalang itu ditanya wartawan, ya sudah mungkin nanti saya akan diposisikan di sini, akan di situ.
Dia tidak punya determinasi untuk mengatakan saya mampu dan karena itu saya diminta. Apa kemampuanmu? Ya nanti tunggu aja penempatan. What the fuck? Lain kalau kita ada di dalam negara yang tertutup. Ini negara terbuka, orang mau tahu you itu jadi menteri bukan karena dipilih Prabowo, tapi karena digaji oleh anak UI. Dan teman-teman UI di sekitar kita. Kan itu yang mesti ditimbulkan. Jadi dia nggak ngerti bahwa dia akan memimpin portofolio yang bisa mengakibatkan kecelakaan dalam APBN. Kalau APBN bolong, pajak pasti dinaikkan oleh Sri Mulyani. Dan Sri Mulyani sekarang jadi SPG-nya Sri Mulyono. Mundar-mandir ke Amerika pamer-pamer. Itu anak UI, tapi ketagihan kekuasaan. Sebelum Sri Mulyani mengevaluasi dirinya, kenapa dia gagal, kenapa hutang kita rasionya tinggi sekali terhadap PDB. Dia udah terima perintah baru untuk jadi menteri menteri ekonomi lagi, menteri keuangan. Jadi apa sebetulnya yang terjadi pada bangsa ini sehingga self criticism tidak tumbuh itu? Kemampuan self criticism itu yang menentukan kondisi psikologi seseorang. Kalau tidak self criticism, yang kita sebut leader sebetulnya adalah dealer semua itu. Jadi saudara-saudara, ini balik pada buku ini, apa isinya? Filsafat untuk Indonesia Selamat. Apa yang kita perlukan untuk menyelamatkan negeri ini? Yang pertama adalah kapasitas kita sebagai warga negara. Yang kemudian bertransformasi menjadi netizen. Yang tidak mungkin lagi dihalangi oleh sistem pengendalian informasi. Jadi kalau ada fakta, Pak Prabowo atau Jokowi bahkan bilang, kita hidup di dalam dunia netizen. Lalu kenapa perlu ada menteri informasi, tolol? Paradigma netizen itu artinya setiap orang bisa saling mencek informasi. Tidak perlu diedit oleh negara. Jadi menerima fakta bahwa ini adalah negeri yang dihidupkan oleh Twitter, Facebook, Instagram, apalagi TikTok. Negeri ini difasilitasi oleh lingkungan itu, oleh ekologi, sosial media. Tetapi masih ada Menko Info. Bagaimana ceritanya? Apa enggak? Kalau tanya nanti Menteri Informasi ngurusin apa? Coba. Yang ngurusin informasi. Informasi itu diproduksi oleh siapa? Oleh negara. Berarti informasi negara itu akan mendominasi informasi publik. Berarti the big brother is watching you. Di dalam novel 1984 dari George Orwell. Jadi itu yang saya ingin kawan-kawan mahasiswa buka perspektif gitu. Kasih kritik. Begitu Anda bilang Anda netizen, Anda terhina karena masih ada menteri yang ngurusin informasi. Mestinya bikin petisi sama-sama, bubarkan Kementerian Informasi itu. Mau ngapain? Kecuali dia menterinya kita ganti jadi tower itu. BTS-nya. Jadi teman-teman semua ya, ini apa itu 10 menit lagi belum ya? Belum kayak. Dia juga nggak ngitung tadi. Oke, saya balik lagi pada kemampuan kita untuk mendialektisir masalah hari ini. Anda dikutuk oleh sejarah untuk menyaksikan perpanjangan kedunguan Republik ini. Kendati presiden udah baru, kedunguannya berlanjut. Sangat mungkin kita berpikir, berpikir positif. Nanti Pak Prabowo 100 hari kemudian nanti dia akan rubah komposisi itu. Karena sekarang yang berkuasa masih rejim Jokowi. Tapi itu juga makin mencemaskan kita. Karena pemimpin baru dia mesti bikin garis batas. Ini masa lalu, itu masa depan. Tapi kelihatannya Pak Jokowi walaupun udah mantan, tapi masih mantau. Mantan tapi masih mantau. Karena ingin memastikan bahwa dinastinya itu tidak boleh tercecer selama 5 tahun menuju 2029. Kan itu yang terjadi, psikologi itu yang terjadi itu. Jadi saudara-saudara, kalau saudara mau tanya jawab, oke, saya kasih keterangan itu dalam upaya untuk menuntun kembali negeri ini kembali pada akal pikiran. Kita merdeka karena kombinasi
antara kemampuan diplomasi kita di forum-forum PBB dan kemampuan kita bersembunyi di hutan sambil menghunus bambu runcing. Tapi ini era nggak mungkin diulang. 1000 bambu runcing itu nggak ada gunanya dengan satu drone Turki misalnya. Jadi terpaksa kita kembalikan kemampuan diplomasi, kemampuan pikiran kita. Ya Anda mungkin bisa bayangkan kalau Pak Prabowo jadi presiden, dia putuskan untuk pergi terus diplomasi ke luar negeri, lalu yang tinggal mengurus negeri ini adalah Fufu Fafa itu. Jadi sekali lagi kita tahu masalahnya, tapi yang lebih penting adalah kita tahu apa penyebab masalah itu. Penyebabnya satu, kekurangan energi kita untuk bertanding secara argumen. Karena kampus yang seharusnya memproduksi argumen takut berhadapan dengan sistem kekuasaan. Itu yang terjadi. Ada argumen di kelas-kelas filsafat, ada argumen di kelas-kelas ekonomi, ada argumen di kelas-kelas hukum, di kelas kuliah ekonomi politik. Tapi itu dibatasi oleh kedudukan dia sebagai ASN. Argumennya kalah sama ASN-nya. Itu jadinya. Padahal kita tahu kampus itu nggak ada gunanya kalau nggak produksi argumen. Untuk aja sekarang mulai banyak guru besar yang mau ikut gerakan mahasiswa, mau ikut gerakan Haris Asrar, Fathia Maulida, Bivitri, ada yang mau ikut di situ akhirnya. Tapi lebih dari itu adalah orang-orang mediocre. UI ini isinya 97% mediocre, 3% murid gue. Itu yang terjadi, serius. Jadi, oke, saya belum tahu apa nanti impact dari uraian saya. Tapi oke, saya sebutkan ini sebagai monolog karena diminta untuk monolog. Tetapi semua log itu hanya disebut log kalau ada counter log, counter logic, counter logos. Istilah monolog kalau kita pakai simptomnya, seolah-olah itu monologos artinya satu pikiran tuh. Atau satu kali menguraikan. Logos hanya disebut logos kalau ada counter logos. Logics is logics. Kalau dia bertemu dengan counter logics itu. Pikiran hanya disebut pikiran kalau ada pikiran yang menandingi. Saya sudah uraikan itu dalam versi saya. Silahkan versi saudara. Terima kasih. Ini dia. Cukup? Udah berapa menit ya? Udah setengah jam. Oke, apa mau? Boleh? Oke, silakan. Oke. Yang pertanyaannya paling bego gue kasih buku ini. Ya. Oke, ya. Oke, selamat sore Bung Rocky Gerung. Saya Syed dari Filsafat UI. Saya sebelum masuk SMA, saya melakukan diskusi ya sama teman saya tentang pilihan kuliah saya. Dan kebanyakan dari mereka ingin pergi ke luar negeri. Melihat kondisi negara ini, mereka ngerasa kalau mereka tuh pesimis. Gak ada harapan lagi. Jadi mereka memutuskan untuk pergi ke luar negeri, untuk mencari kehidupan yang baik. Dalam sisi yang lain, saya merasa bahwa agak sedih jika kita meninggalkan Indonesia ini di bawah kehancuran kedunguan-kedunguan pemerintahan yang sekarang. Dalam satu sisi saya punya hati nurani untuk mengatakan saya ingin berkontribusi, tapi agak susah untuk berkontribusi ketika sistem dari atas ke bawah aja udah hancur. Jadi saya mau gimana gitu kalau untuk berkontribusi dalam pemerintahan negara ini. Apakah pilihan mereka untuk tinggal di luar negeri atau tidak memikirkan itu karena pesimis itu adalah pilihan yang baik? Atau gimana? Apakah masih ada harapan untuk negara ini untuk tidak hancur? Oke. Setahun lalu pertanyaan yang sama diajukan tetapi dalam intensi yang berbeda. Satu waktu saya kasih kuliah di Turki. Mahasiswa datang di situ,
2 mahasiswa Indonesia perempuan dari ITB angkat tangan. Pak Rocky, saya punya dilema. Kenapa lo? Kami berdua dapat beasiswa dari negara, apa namanya, LPDP, dan kami baru menyelesaikan tesis doktoral kami. Oke, bagus gue bilang. Tapi kalau kami tidak pulang ke Indonesia, pembenaran filosofisnya apa? Gitu kira-kira. Saya tanya, kenapa you nggak mau pulang? Dilema saya, kata dia, kata 2 perempuan ini, saut-sautan. Saya merasa bertanggung jawab secara moral untuk mengembalikan beasiswa itu pada negara dalam bentuk pengabdian itu. Oke, saya mulai paham. Oke, ya balikin aja kan. Ya kalau saya balikin, saya mesti kerja dulu tuh. Ya balik aja buat kerja kan. Nah itu masalahnya. Kalau saya balik ke Indonesia dan kerja, hari pertama saya akan dipanggil oleh bos saya untuk pekerjaan yang sama. Apa itu? Manipulasi anggaran. Jadi bayangkan dia dengan kejujuran pergi belajar, kalau dia balik dia masuk lagi dalam infrastruktur korupsi. Apa itu manipulasi anggaran? Ya secara disuruh untuk markup. Jadi saya bisa bayangkan dia belajar di Eropa dalam sistem yang tidak boleh ada korupsi. Dia dapat biaya dari negara, tapi kalau dia pulang, dia kembali berhubungan dengan atasannya yang ada koruptor. Lalu saya bilang gak usah pulang. Tapi patriotisme, go to hell with patriotism. Patriotisme artinya membela patriot, bukan patriark. Patriot artinya tanah kelahiran itu. Tapi kalau tanah kelahiran dihuni oleh bajingan-bajingan, ngapain lu pulang? Dan mudah-mudahan mereka terima anjuran saya supaya nggak pulang. Nanti kita didenda, diperkarain. Gue bilang lu pulang kan gue yang belain lu. Jadi itu dilema itu ada di situ. Tapi saya anggap bahwa orang itu jujur mengatakan bahwa dia merasa bersalah kalau tidak pulang. Tetapi dilema itu mesti ada yang bantu memecahkan. Karena dia dikondisikan sebagai pengkhianat negara kalau nggak pulang. Nyolong, udah dibiayain negara nggak mau balik. Kita mesti lihat prima facie value-nya di dalam hierarki etika apa namanya kalau belajar filsafat, etika deontologinya, demasnya mana? Mana yang lebih tinggi? Ethics masnya itu, ya nggak usah pulang. Dia tidak berkhianat karena dia memutuskan dengan cara sendiri itu. Orang yang memutuskan dengan cara sendiri dia netral karena dia bertanggung jawab. Anda boleh pilih jadi koruptor, tapi Anda mesti pastikan Anda adalah koruptor yang berintegritas itu. Dengan cara apa? Kalau Anda ketangkap tangan, jangan menolak dipakein baju orange. Kalau Anda masuk pengadilan, jangan minta pengampunan dengan berdoa, lu pakai jilbab. Biasa aja bilang saya koruptor, saya memilih jadi koruptor, saya bertanggung jawab atas pilihan saya bersedia dihukum. Itu namanya koruptor yang berintegritas. Begitu caranya. Jadi orang memilih, kata Aristotle, setiap orang punya telosnya sendiri, yang dia pilih atas dasar pertimbangan tanggung jawab dia. Ada mau pilih jadi hakim, oke. Tapi jadi hakim sebagai pemberi keadilan, bukan penerima amplop. Anda menjadi ustadz silahkan, itu telosmu tuh. Tapi tetap jadi ustadz, kendati nggak ada kamera di situ. Karena banyak ustadz nunggu kamera supaya bisa diundang lagi. Jadi itu yang kita sebut sebagai integritas orang itu ada di dalam pilihan dia sendiri. Sama kalau saya lagi kritik-kritik Jokowi, Pak Rocky netral dong. Jangan kritik Jokowi tuh. Netralnya bagaimana maksudnya tuh? Ya mesti apa namanya tuh? Tidak berpihak. Oke, saya bilang oke. Saya tidak berpihak. Nah, itu yang bagus. Saya tidak berpihak karena Anda suruh saya tidak berpihak.
Netral nggak saya? Saya ada di pihak dia akhirnya. Dia suruh saya tidak berpihak. Artinya saya harus pro dia sebagai pihak. Jadi netral artinya Anda memutuskan sendiri, Anda bertanggung jawab sendiri, itu namanya netral. Netral bukan berarti ini tidak. Bukan itu yang namanya netral. Artinya value Anda tidak bisa diuji, itu namanya pengecut namanya tuh. Oportunis. Jadi sekali lagi buat tidak jadi oportunis, pilih aja. You mau apa di situ dengan pertanggungjawaban tuh. Kalau Anda merasa oke, Anda nggak berguna, pergi ke luar negeri, ya udah tinggal di sini. Anda bilang Anda nggak berguna, ada di sini, pergi ke luar negeri. Kalau Anda bisa anggap di sini nggak berguna, di sana nggak berguna, ya oke, naik ke Monas, bunuh diri. Oke ya. Oke. Yes. Oke, lu di depannya. Tolong kasih tahu ya kalau udah 10 menit ada sesi orang lain ya. Oke. Ya. Boleh tunjuk tangan ulang? The next 5 minutes. Mana. Oke. Terima kasih. Perkenalkan, saya Fadli. Saya mahasiswa akuntansi dari Institut Bisnis dan Komunikasi Swadaya. Saya punya keresahan tentang Indonesia. Kita dipertontonkan dengan kedunguan dari penguasa. Yang jadi keresahan saya dan jadi pertanyaan saya kepada Bung Rocky adalah, kita tahu kedunguan ini dari penguasa. Pertanyaannya adalah bagaimana kita melakukan pergerakan extraordinary untuk menggulingkan penguasa supaya kedunguan ini benar-benar tuntas habis. Itu saja, terima kasih. Oke, menyebutkan extraordinary action untuk topple down kekuasaan itu. Kalau kita pastikan apa sebetulnya kekuasaan itu? Kemampuan untuk tidak dipengaruhi orang lain. Kita rumuskan secara negatif. Kekuasaan adalah kemampuan untuk tidak dipengaruhi orang lain. Atau secara positif, kemampuan mempengaruhi orang lain. Kan hanya itu dalilnya kan. Kalau Anda dalam posisi kekuasaan, Anda punya determinasi. Tetapi mereka yang di luar kekuasaan juga punya determinasi. Kan ini cuma lokasi aja sebetulnya, bukan jumlah kekuasaan. Lokasinya di mana tuh? Anda menganggap bahwa kedunguan itu diproduksi oleh rejim ini. Rejim itu menganggap bahwa yang di luar hendak mengganggu stabilitas ideologi dari rejim itu. Ada dua fasilitas yang disediakan oleh ilmu pengetahuan. Satu adalah yang disebut duel hegemoni, kontra narasi. Yang kedua adalah hostile takeover. Kan cuma itu yang tersedia. Anda mau duel narasi Anda mesti tajam. Anda mau duel narasi, Anda mesti persiapkan diri mengorbankan kenikmatan yang lain Anda. Karena duel narasi itu complicated. Anda ngomong satu kali, buzzer udah siap untuk nyerbu Anda, 300 buzzer menunggu Anda. Anda tidak kalah argumen, Anda kalah waktu. Buzzer tidak menghitung argumen. Dia cuma menghitung, saudara Rocky Gerung diperintahkan oleh kakak senior, hentikan dia dalam 20 detik, buzzernya wuung. Karena itu bekerja dengan waktu. Hostile takeover artinya punya counter power yang lebih kuat dari yang ada. Dalam bentuk yang lebih sosiologis ya namanya revolusi itu. Jadi kita ada dalam pilihan itu tuh. Saya mungkin nggak mampu untuk menerangkan apa yang akan dilakukan, tetapi selalu ada dalil dalam sosiologi bahwa akumulasi dari narasi itu
akan menghidupkan perlawanan. Dan saya kira dalam seminggu itu narasi itu juga akan tumbuh dengan cepat. Jadi sekali lagi yang saya terangkan tadi sekedar untuk memberi semacam energi intelektual bahwa negeri ini harus dikembalikan pada genealoginya, pada asbabun nusulnya, yaitu republik. Isi dari republik artinya setiap orang terlibat di dalam urusan publik. Tidak boleh politik itu diurus secara privat. Poin kedua dari republik, demokrasi itu artinya kompetisi. Di dalam kompetisi ada evaluasi. Evaluasi tertinggi adalah evaluasi dari luar. Anda belajar akuntansi? Yes. Auditor luar itu lebih bermutu dari auditor internal. Akuntan luar itu namanya oposisi itu. Jadi jangan mengandaikan bahwa semua departemen akan ada inspektorat, kementerian akan dievaluasi oleh Pak Prabowo. Iya, tetapi evaluasi terbaik adalah yang datang dari luar. Itu poin saya. Dan kita tunggu bahwa kabinet ini akan dilantik, lalu dibawa ke Lembah Tidar, tempat pelatihan Akabri, dan kita tunggu mereka pulang dengan kepala plontos. Mesti dibotakin kan kalau jadi kader. Ya mudah-mudahan isi kepalanya tidak berkurang setelah mengikuti kegiatan fisik itu. Karena kita paham bahwa demokrasi adalah force of the better argument. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.